Kebijakan publik, dengar katanya aja udah kayak rumit banget ya. Padahal, ini tuh ngatur hampir semua aspek hidup kita. Mulai dari jalan yang kita lewatin tiap hari, sampai ke aturan-aturan bisnis. Tapi, pernah kepikiran nggak, kenapa sering banget kebijakan yang niatnya baik, hasilnya malah terasa salah sasaran? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada aturan baru yang katanya mau bikin sesuatu jadi lebih baik, tapi kok malah bikin hidup jadi tambah ribet? Mungkin antriannya malah jadi makin panjang, atau proses birokrasinya jadi muter-muter nggak jelas? Kalau jawabannya iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ternyata, ada alasan-alasan sistematis di balik fenomena niat baik hasil berantakan ini. Jadi, apa sih biang keroknya yang bikin sebuah kebijakan itu gagal? Ini bukan sekedar soal sial atau kebetulan loh. Ada beberapa penyakit umum yang emang sering banget ngegerogoti proses pembuatan kebijakan. Penyebabnya tuh bisa macam-macam banget. Kadang, ada kepentingan politik yang nebeng di sebuah program. Atau rencananya kedengaran keren banget di atas kertas, tapi pas mau diterapin di lapangan, ampun deh, mustahil. Sering juga, kita sebagai masyarakat sama sekali nggak diajak ngobrol. Akibatnya, kebijakan baru malah jadi tumpang tindih sama aturan lama, bikin semua orang jadi bingung. Dan ini bukan cuma soal frustrasi biasa ya, taruhannya itu jauh-jauh lebih besar di baliknya. Wow, kutipan ini benar-benar nampar kan? Gini loh maksudnya, kegagalan kebijakan itu bukan cuma bikin kita jalan di tempat. Risikonya kita bisa kehilangan kendali atas masa depan kita sendiri, diatur sama kekuatan lain yang jauh lebih maju. Taruhannya itu kedaulatan bangsa, serius itu. Oke, cukup ngomongin sisi gelapnya. Sekarang mari kita balik. Kita lihat gimana seharusnya kebijakan publik itu bekerja. Apa sih tujuan mulia di baliknya? Coba deh bayangin, negara kita ini mau pergi ke satu tujuan, masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kebijakan publik itu ibarat jalan sama kendaraannya buat nyampe ke sana. Kebijakan yang bagus itu ngebangun jalan tol yang mulus, bikin perjalanan kita cepat dan nyaman. Kebijakan yang buruk, wah, itu malah bikin jalan buntu dan macet di mana-mana. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa bedain mana jalan tol dan mana jalan buntu dari awal? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat perbandingan langsung antara kebijakan yang ideal sama kebijakan yang, menyimpang. Perbedaannya tuh bener-bener kayak langit dan bumi. Lihat deh, di jalur yang ideal persaingan usaha itu dibuat sehat, hukumnya jelas dan berlaku sama buat semua orang. Beda banget sama jalur menyimpang, di mana yang terjadi malah monopoli buat segelintir orang dan hukumnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini soal pilihan antara memberdayakan pengusaha lokal atau malah obral aset negara. Dua jalur ini punya konsekuensi yang beda banget buat kita semua kan? Jadi gimana caranya biar kita selalu ada di jalur yang benar, yang ideal? Untungnya, ada semacam resep atau cetak biru buat bikin kebijakan yang berhasil. Anggap aja ini semacam contekan praktis yang bisa kita semua pakai buat menilai sebuah kebijakan. Nah, ini dia daftar periksanya. Kebijakan yang ideal itu harus ngelibatin kita, masyarakat, dari awal. Harus realistis, jangan janjikan bulan dan bintang kalau anggarannya aja nggak jelas. Dan yang paling penting, transparan, terutama soal uang. Kita juga harus tahu apa tolok ukur suksesnya, bukan cuma dibilang nanti bakal lebih baik. Kalau semua fondasi ini ada, kira-kira seperti apa sih wujud akhir dari kebijakan yang benar-benar melayani kita? Dan ini nih yang membawa kita ke bagian paling penting, peran kita semua. Karena pada akhirnya, tujuan akhir dari semua kebijakan ini yang untuk kita kan. Ujung-ujungnya, kebijakan yang hebat itu punya 3 ciri utama. Dia cerdas, artinya langsung menusuk ke akar masalah, bukan cuma nambal yang di permukaan. Dia bijaksana, jadi nggak malah bikin masalah baru yang lebih besar dan lebih runyam. Dan yang terpenting, dia memberi harapan. Bikin kita semua percaya sama masa depan yang lebih baik. Jadi jelas ya, ini bukan cuma tugasnya pemerintah. Justru kitalah, masyarakat yang paham dan peduli, yang jadi bahan bakar utama buat menciptakan kebijakan-kebijakan hebat. Sekarang giliran Anda. Dengan bekal pemahaman baru ini, coba deh lihat kebijakan yang ada di sekitar Anda. Mungkin aturan lalu lintas di komplek, program bantuan dari pemerintah, atau bahkan aturan di lingkungan Anda sendiri. Mana yang menurut Anda perlu dinilai ulang? Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu pertanyaan kritis dari kita sendiri.